Penuntun Guru, Bagian 1, Ikhtisar, Ayat Inti, Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Fokus pelajaran, Yeremia 30 ayat 5-7, Wahyu 3 ayat 10, Yesaya 33 ayat 15 dan 16, Mazmur 91 ayat 1-11, Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 19 ayat 11-16, Wahyu 20 ayat 1-15, Yeremia 25 ayat 33, Yeremia 4 ayat 23-28, Wahyu 21 ayat 1-4, Matius 8 ayat 11. Yesaya 65 ayat 17 dan 22 dan 23. Wahyu 22 ayat 1-5 dan ayat 11. Pendahuluan, pelajaran minggu ini mengakhiri pembelajaran kita. Menyoroti perkembangan terakhir dalam perang kosmik antara Tuhan dan setan. Di antara peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada puncak pertikaian besar ini adalah 1. Masa kesusahan, 2. Kedatangan Yesus kedua kali. 3. Penghakiman eksekutif di surga selama milenium, dengan sinopsis peristiwa-peristiwa baik di bumi maupun di surga pada waktu itu, dan 4. Pemulihan segala sesuatu untuk kekekalan. Alkitab menjanjikan bahwa pertikaian besar akan berakhir dengan kemenangan Allah. Kitab suci memanggil kita untuk mempercayai Tuhan, berpartisipasi bersamanya dalam keselamatan sebanyak mungkin jiwa, dan ikut ambil bagian dalam kemenangannya di masa lalu, salib, masa kini, individu, gereja, dan keselamatan, dan masa depan, kosmis final. Tema pelajaran minggu ini berfokus pada 4 tema yang berkaitan. 1. Tuhan sendiri yang akan mendukung dan melindungi umatnya selama masa-masa paling brutal dalam pertempuran terakhir kontroversi besar ini. 2. Pertentangan besar ini akan berakhir dengan kemenangan Allah atas iblis, atas kejahatan dan dosa, serta atas penderitaan dan kematian. Kemenangan 3 kali lipat ini terjamin karena sudah dijamin oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. 3. Kita ikut ambil bagian dalam kemenangan Allah ketika kita menerimanya dengan iman dan mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. 4. Kemenangan Allah akan mencapai puncaknya pada kedatangan Yesus yang kedua kali, pada penghakiman 1000 tahun, dan pada pemulihan segala sesuatu. Bagian 2, komentar, penutupan masa percobaan. Penutupan masa percobaan merupakan topik yang seringkali menimbulkan ketakutan pada banyak orang. Masa percobaan ditutup bagi setiap individu pada saat kematiannya. Artinya, kesempatan bagi seseorang untuk menanggapi rahmat Tuhan telah tertutup oleh kematian. Sikapnya terhadap anugerah Allah yang diwahyukan akan mempunyai konsekuensi kekal. Tuhan itu benar dan akan menangani kasus setiap individu sesuai dengan terang yang dia terima, namun tanggapan individu kita sangat penting. Namun umat Advent memahami dari kitab suci bahwa, selain berakhirnya masa pencobaan pada saat kematian seseorang, akan ada suatu momen dalam sejarah pertentangan besar ketika Allah akan menyatakan bahwa saat di mana manusia dapat menerima anugerah pengampunannya agar dapat diselamatkan telah berakhir. Saat itu tidak akan bisa kembali lagi, dan tak seorang pun akan terselamatkan setelah waktu itu. Dunia kemudian akan hidup di bawah pernyataan yang dicatat dalam kitab Wahyu, biarlah orang yang berbuat salah tetap berbuat salah, dan orang yang najis tetap saja najis, dan biarlah orang yang benar tetap berbuat kebenaran, dan orang yang kudus tetap menjaga dirinya tetap kudus. Wahyu 22 ayat 11.
Benar-benar prihatin akan keselamatan mereka. Banyak orang Kristen dan Advent menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti, bagaimana jika saat penutupan masa kasihan membuat saya lengah atau tidak menyadarinya? Bagaimana jika saya belum siap sepenuhnya pada saat itu? Setidaknya ada dua klarifikasi yang diperlukan di sini. Pertama, penutupan masa kasihan itu nyata, dan itu akan terjadi. Penipuan, intrik, dan kejahatan iblis tidak akan berlangsung selamanya. Dosa, penderitaan, dan kematian tidak akan bertahan selamanya. Mengabadikan iblis, kejahatan, dan kematian berarti Tuhan bukanlah Tuhan yang penuh kasih dan kebenaran. Namun karena Dia ada, Dia akan mengakhiri sumber dan kekuatan kejahatan. Tuhan telah dengan sabar menunggu dan memberikan setiap kesempatan kepada manusia untuk menguji janji-janjinya, mengenalnya, dan kembali kepadanya dan kerajaan kasih karunia-Nya. Betapa Allah sangat ingin agar seluruh umat manusia menerima Injil-Nya. Namun akan ada saatnya ketika Tuhan harus berkata, "Cukup." Sudah jadi. Kedua, Allah tidak akan menarik karunia-Nya untuk memelihara kasih karunia dari umat-Nya, meskipun Ia telah mencabut belas kasihan dan kasih karunia pengampunan kepada mereka yang tidak bertobat pada akhir masa kasihan. Hal ini sangat penting. Berakhirnya masa percobaan tidak berarti bahwa kasih dan anugerah Tuhan bagi umat manusia telah mencapai batasnya atau telah habis. Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Tuhan yang penuh kasih, kasih karunia, dan kebenaran yang digambarkan dalam Alkitab. Oleh karena itu, setelah masa kasihan ditutup, tidak akan ada seorang pun yang dengan tulus ingin menerima rahmat Allah dan yang akan menanggapi dengan iman terhadap belas kasihan Allah yang kepadanya Allah akan berkata, "Maaf, sudah terlambat. Saya ingin sekali menyelamatkan Anda, tetapi masa tenggang telah berakhir." Penutupan masa percobaan yang dilakukan Tuhan akan menjadi konfirmasinya bahwa setiap individu telah mengambil keputusan akhir mengenai kasih karunia dan kerajaan-Nya. Di masa depan dalam sejarah, keadaan sejarah dunia akan sedemikian rupa sehingga seluruh penghuni bumi akan mengambil keputusan akhir ini dan akan memihak Tuhan atau setan. Namun, keputusan itu tidak akan diambil secara mendadak. Sebaliknya, keputusan setiap orang untuk kekekalan akan dibuat berdasarkan pilihan bebasnya dan kesadaran penuh akan konsekuensinya. Sama seperti Israel Utara dan Yehuda ketika mereka menolak perjanjian Tuhan dan Mesias, beberapa orang akan memutuskan bahwa mereka tidak ingin bersama Tuhan dalam Alkitab. Yang lain akan setuju dengan kebohongan Lucifer bahwa mereka adalah Allah dan abadi. Mereka tidak menyukai gagasan untuk bersama Tuhan dalam kerajaan-Nya. Tuhan sedih dengan keputusan yang tidak dapat diubah ini. Dia memberikan semua bukti dan kasih yang diperlukan untuk menyelamatkan mereka, namun Dia akan menghormati pilihan akhir mereka. Namun ada pula yang memutuskan untuk menerima rahmat Tuhan karena mereka mengasihi Dia dan ingin tinggal bersamanya selamanya. Di sisi lain, berakhirnya masa kasihan tidak berarti bahwa setelah saat itu, umat Tuhan yang setia akan berdiri tanpa hadirat dan kasih karunia-Nya serta menutupi kebenaran. Kristus meyakinkan kita bahwa Dia akan menyertai kita selalu. Sampai akhir zaman, Matius 28 ayat 20. Kuasa Roh Kudus yang kita terima untuk berseru nyaring, tidak akan hilang dari diri kita. Seluruh umat Allah, mulai dari Adam dan Habel hingga Abraham dan Musa, dari Daud dan Yesaya hingga Paulus dan orang Kristen terakhir yang dimeteraikan sebelum pintu kasihan ditutup,
akan diselamatkan secara eksklusif melalui kebenaran dan perantaraan Kristus, melalui iman. Oleh karena itu, gagasan bahwa sebagian orang Kristen pada akhir zaman akan berdiri berdasarkan kemampuan dan kekuasaan mereka sendiri tidaklah alkitabiah. Langit baru dan bumi baru yang alkitabiah, umat Kristen pada umumnya berbicara dan bernyanyi tentang surga sebagai tempat tujuan akhir dan peristirahatan abadi mereka. Namun, kita harus menjaga pemahaman alkitabiah tentang surga dan menjaga agar tidak jatuh ke dalam pandangan pagan atau filosofis tentang surga. Menurut banyak pandangan dunia, seperti filsafat Yunani, Hindu, atau Buddha, surga dianggap sebagai suatu lingkungan yang transenden, tidak mengenal waktu, dan tidak memiliki ruang yang hanya dapat dijangkau oleh pikiran atau jiwa manusia tanpa tubuh. Dalam filsafat Yunani, pikiran manusia yang mencapai surga tetap mempertahankan identitas dan kesadarannya. Dalam agama Hindu, Buddha, dan Neoplatonisme, kesadaran manusia yang mencapai surga harus hilang dengan cara melebur ke dalam kesadaran universal, sebagai akibat dari pengaruh filsafat Yunani klasik terhadap kekristenan tradisional. Kebanyakan orang Kristen kini percaya pada jiwa yang tidak berkematian dan surga spiritual, bukan surga material. Orang-orang Kristen ini tidak menyadari bahwa konsep-konsep filosofis ini menciptakan kontradiksi-kontradiksi yang tidak dapat didamaikan dalam teologi dan kehidupan mereka. Di satu sisi, ketika berpikir tentang kematian dan surga, umat Kristen tradisional berpikir dalam istilah filosofis Yunani, pada saat kematian, jiwa yang tidak berkematian pergi ke alam transenden, abadi, tanpa ruang, yang disebut neraka atau surga. Di sisi lain, orang-orang Kristen ini juga percaya pada ajaran Alkitabiah yang sangat jelas tentang kebangkitan tubuh. Namun, mereka tidak menyadari bahwa keabadian jiwa dan kebangkitan tubuh tidak sejalan dan menimbulkan banyak ketidakkonsistenan. Jika jiwa kita abadi dan berada di surga bersama Tuhan, mengapa harus membangkitkan tubuh? Dalam keadaan seperti itu, kebangkitan tubuh berarti bahwa jiwa akan meninggalkan alam spiritual surga dan masuk kembali ke alam material, temporal, dan spasial. Meski begitu, jika hanya jiwa saja yang abadi, pasti ada yang bertanya, apakah kebangkitan tubuh akan permanen? Apakah tubuh sekarang juga akan kekal? Ajaran Alkitabiah tentang sifat manusia dan kebangkitan menghilangkan semua ketidakkonsistenan dan permasalahan ini. Pertama, ajaran Alkitabiah tentang kodrat manusia yang bersifat kesatuan menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki jiwa yang tidak berkematian tetapi merupakan makhluk hidup yang kompleks, tak terpisahkan, dan terintegrasi. Pada kedatangannya kembali, Yesus akan membangkitkan seluruh umat manusia. Kedua, ajaran Alkitabiah tentang hakikat kemanusiaan menolak dualisme Yunani dan konsepnya bahwa surga adalah alam ilahi yang transenden, tidak mengenal waktu, tidak memiliki ruang. Menurut Alkitab, pada saat kematian, keberadaan kita tidak terbagi. Kita tidak bertahan hidup sebagai jiwa yang halus, dan jiwa tersebut tidak bertransisi dalam kesadaran penuh ke keadaan transendensi di luar alam semesta yang diciptakan. Saat kita mati, seluruh keberadaan kita mati. Namun, ketika Kristus datang kembali, Dia akan membangkitkan seluruh keberadaan kita dan menyambut kita ke dalam kerajaan-Nya yang nyata, historis, temporal, dan spasial. Ya, pada kedatangan Kristus yang kedua kali,
kita akan melakukan perjalanan bersama Dia menuju tahta Allah, ke tempat kudus surgawi, di suatu tempat di pusat alam semesta. Namun perjalanan itu akan terjadi di alam semesta temporal dan spasial, artinya kita akan melakukan perjalanan dalam ruang dan waktu. Kita tidak akan pernah melampaui alam semesta. Faktanya, tidak ada makhluk ciptaan yang transenden karena hanya Tuhan yang transenden atau melampaui alam semesta ciptaan. Ingin mencapai yang transenden berarti ingin menjadi Tuhan. Penghakiman 1000 tahun di surga juga akan menjadi peristiwa sejarah yang akan terjadi dalam ruang dan waktu di bait suci Allah di surga, di hadapan tahtanya, yang juga terletak di tempat sentral di alam semesta. Setelah penghakiman itu, kita akan kembali ke bumi. Setelah penghakiman eksekutif Tuhan terhadap iblis dan para pemberontak lainnya, Tuhan akan memulihkan planet kita ke keindahan dan kesempurnaan aslinya. Bumi baru akan menjadi rumah kita. Di sana kita akan hidup sebagaimana tujuan semula kita hidup sebelum kejatuhan, mencium bunga, mengolah taman, mempelajari daun, bermain dengan singa, bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang yang ditebus dari segala usia, serta dengan para malaikat dan makhluk ciptaan lainnya. Yang terpenting, kita akan menikmati hak istimewa untuk berkomunikasi secara tatap muka dengan Tuhan. Kita akan menyembah Dia secara pribadi. Bumi dan alam semesta akan didamaikan dan akan dikembalikan pada keselarasan dan kesatuan yang ada sebelum kejatuhan. Kita akan dapat melakukan perjalanan dengan bebas ke seluruh alam semesta. Alasan kita tidak bisa pergi ke surga saat ini bukan karena kendala atau hambatan waktu, ruang, materi, atau kecepatan, melainkan karena dosa. Ketika pertentangan besar itu akhirnya berakhir dan dosa disingkirkan untuk selama-lamanya, bumi yang baru, yang diperbarui, akan menyatu dengan surga, dan janji-janji Alkitab yang paling berharga akan terwujud. Bumi yang baru dan langit yang baru. Bagian 3, penerapan kehidupan. Apakah Anda mempunyai umat Advent di jemaat Anda yang takut berbicara tentang kejadian hari terakhir? Apakah Anda salah satunya? Bagaimana Anda membantu mereka mengatasi ketakutan ini? Bagaimana Anda dan komunitas Advent Anda dapat mengkomunikasikan pesan Alkitabiah kita sebagai kabar baik dan bukan sebagai versi yang menyesatkan, yang diproduksi oleh Hollywood, dari sebuah film pasca-apokaliptik yang menakutkan? Di sisi lain, apa cara terbaik untuk menyajikan secara realistis aspek-aspek gelap dari kontroversi besar ini? Seperti penganiayaan agama dan masa-masa sulit, apakah orang-orang dalam budaya Anda percaya akan kembalinya dewa atau guru agung? Apa yang disampaikan keyakinan ini kepada kita tentang harapan umat manusia akan kembalinya penyelamat dari dunia luar? Bagaimana Anda dapat membagikan harapan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali kepada audiens seperti itu? Poin apa yang ingin Anda tekankan? Beberapa orang Kristen atau orang sekuler percaya bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali hanyalah sebuah simbol transformasi moral yang mendalam pada individu atau masyarakat manusia. Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada orang-orang seperti itu bahwa kedatangan Kristus akan menjadi peristiwa yang nyata, terlihat, dan terdengar, di mana Yesus sendiri akan masuk ke dalam sejarah, waktu, dan ruang kita secara pribadi? Apa pendapat orang-orang dalam budaya Anda tentang surga? Apa yang bermasalah dalam pandangan mereka tentang surga jika dibandingkan dengan kitab suci? Bagaimana Anda dapat membagikan kepada mereka gambaran Alkitabiah tentang surga?
Poin-poin apa dalam pandangan Alkitabiah tentang surga yang paling menarik bagi orang-orang dalam budaya Anda? 1. Apakah Anda mempunyai umat Advent di jemaat Anda yang takut berbicara tentang kejadian hari terakhir? Apakah Anda salah satunya? Bagaimana Anda membantu mereka mengatasi ketakutan ini? Bagaimana Anda dan komunitas Advent Anda dapat mengkomunikasikan pesan Alkitabiah kita sebagai kabar baik dan bukan sebagai versi yang menyesatkan, yang diproduksi oleh Hollywood, dari sebuah film pasca-apokaliptik yang menakutkan? Di sisi lain, apa cara terbaik untuk menyajikan secara realistis aspek-aspek gelap dari kontroversi besar ini? Seperti penganiayaan agama dan masa-masa sulit. 2. Apakah orang-orang dalam budaya Anda percaya akan kembalinya dewa atau guru agung? Apa yang disampaikan keyakinan ini kepada kita tentang harapan umat manusia akan kembalinya penyelamat dari dunia luar? Bagaimana Anda dapat membagikan harapan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali kepada audiens seperti itu? Poin apa yang ingin Anda tekankan? 3. Beberapa orang Kristen atau orang sekuler percaya bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali hanyalah sebuah simbol transformasi moral yang mendalam pada individu atau masyarakat manusia. Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada orang-orang seperti itu bahwa kedatangan Kristus akan menjadi peristiwa yang nyata, terlihat, dan terdengar, di mana Yesus sendiri akan masuk ke dalam sejarah, waktu, dan ruang kita secara pribadi? 4. Apa pendapat orang-orang dalam budaya Anda tentang surga? Apa yang bermasalah dalam pandangan mereka tentang surga jika dibandingkan dengan kitab suci? Bagaimana Anda dapat membagikan kepada mereka gambaran Alkitabiah tentang surga? Poin-poin apa dalam pandangan Alkitabiah tentang surga yang paling menarik bagi orang-orang dalam budaya Anda?